Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Hari Sundawa dengan NIM akhir 445. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem peradilan pidana ditinjau dari perspektif viktimologi di Indonesia, yaitu tugas dari matkul viktimologi dan penologi. Yang pertama, dalam sistem hukum pidana Indonesia, fokus utama selama ini cenderung pada pelaku kejahatan, yaitu offender oriented. Korban atau victim seringkali hanya dianggap sebagai objek pembuktian atau saksi, bukan sebagai pihak yang memiliki hak atas keadilan dan pemulihan. Perkembangan ilmu viktimologi membuka paradigma baru dengan menempatkan korban sebagai subjek penting dalam proses peradilan pidana. Kajian viktimologi menekankan pentingnya pelindungan, pemberdayaan, dan pemulihan korban sebagai bagian integral dari penegakan hukum yang berkeadilan. Sistem peradilan pidana menurut Marjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana criminal justice system adalah mekanisme kerja dari lembaga-lembaga penegak hukum yang berfungsi mencegah, menanggulangi, dan menindak kejahatan melalui tahap-tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, peradilan, hingga pelaksanaan pidana. Lembaga yang terlibat yaitu polisi, jaksa, pengadilan, lembaga permasyarakatan atau lapas. Viktimologi berasal dari victim, korban, dan logos yaitu ilmu. Berarti ilmu yang mempelajari korban kejahatan. Menurut Mendelssohn dan von Hentig, viktimologi mempelajari peran korban dalam terjadinya tindak pidana serta hak-hak korban pasca kejahatan. Di Indonesia, viktimologi berkembang seiring munculnya kesadaran akan pentingnya perlindungan korban, terutama setelah ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, junto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Dalam tahap penyidikan dan penyelidikan, korban sering menjadi sumber utama informasi dalam laporan polisi atau LP dan menjadi saksi kunci. Namun, posisi korban masih pasif. Mereka tidak memiliki kendali atas jalannya perkara. Pendekatan viktimologi mendorong aparat penegak hukum untuk lebih peka terhadap kondisi psikologis korban seperti trauma, rasa takut, dan tekanan sosial. Korban hanya dilibatkan sebagai saksi tanpa hak untuk menunjukkan keberatan terhadap tuntutan dan vonis hakim. Melalui perspektif viktimologi, korban seharusnya diberikan ruang untuk menyampaikan victim impact statement, yaitu pernyataan mengenai dampak kejahatan yang dialami. Setelah putusan dijatuhkan, korban sering tidak mendapatkan keadilan restoratif. Sistem permasyarakatan di Indonesia lebih menitik beratkan pada pembinaan narapidana, bukan pada pemulihan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, junto Undang-Undang Nomor 31 2014, korban memiliki hak antara lain perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda. Informasi tentang perkembangan perkara, pendampingan hukum dan psikologis, ganti kerugian dan restitusi, serta kompensasi kerahasiaan identitas, hak atas rehabilitas medis, dan hak peran lembaga perlindungan saksi dan korban atau LPSK menjadi sangat penting dalam menjamin terpenuhinya hak-hak tersebut.
Orientasi sistem. Saat ini sistem peradilan di Indonesia masih berorientasi pada pelaku, bukan korban. Hal ini tampak dalam prosedur hukum, di mana korban hanya dianggap pelengkap pembuktian, bukan sebagai subjek hukum aktif. Perspektif viktimologi menawarkan perubahan paradigma menuju keadilan restoratif atau restoratif justice, di mana pemulihan korban menjadi prioritas utama. Tujuannya bukan sekedar menghukum pelaku, tetapi pemulihan keseimbangan sosial dan yang rusak akibat kejahatan. Pendekatan ini menekankan dialog, mediasi, dan rekonsiliasi antara korban, pelaku, dan masyarakat. Konsep restoratif justice merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang berfokus pada pemulihan kerugian korban, bukan hanya penghukuman korban. Dalam peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2021, surat edaran jaksa nomor 15 tahun 2020, dan SEMA nomor 2 tahun 2022 mengurangi beban pengadilan dan penjara, memberikan rasa keadilan yang lebih manusiawi, membangun keadilan hubungan sosial antara korban dan pelaku. Tantangannya, masih minimnya pemahaman aparat penegak hukum tentang viktimologi, ketidakpastian korban untuk memaafkan atau berdamai, potensi penyalahgunaan oleh pelaku yang menghindari hukuman berat. Salah satu contoh kasusnya dalam kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, banyak korban mengalami trauma berat dan kesulitan mendapatkan pemulihan. LPSK sering terlibat untuk memberikan perlindungan, namun keterbatasan sumber daya dan koordinasi antara lembaga menghambat efektivitasnya. Viktimologi menekankan bahwa dalam kasus seperti ini trauma healing, kompensasi, dan dukungan sosial harus menjadi bagian dari sistem peradilan pidana. Arah pembaruan sistem peradilan pidana berbasis viktimologi, orientasi hukum pidana dari fokus pada pelaku menjadi fokus kepada korban. Peningkatan peran LPSK dengan kewenangan lebih luas dan sumber daya memadai. Pelatihan viktimologi bagi aparat penegak hukum, integrasi konsep keadilan restoratif ke dalam KUHP dan KUHP baru. Memperdayakan korban melalui akses psikososial, ekonomi, dan hukum. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam mendukung pemulihan korban. Jadi sistem peradilan pidana Indonesia masih perlu bertransformasi agar lebih sensitif terhadap hak-hak korban. Viktimologi memberikan pendekatan yang lebih manusiawi dan adil dalam penegakan hukum, perlindungan, dan pemulihan korban, bukan hanya tanggung jawab negara, tetapi juga masyarakat dengan penetapan prinsip viktimologi dan keadilan restoratif. Sistem hukum di Indonesia dapat mewujudkan keadilan substansif yang sejati. Baik, sekian dari saya, Diki Sundawa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.